Itu lebih mendalam kayaknya ilmunya. Nah, jadi gini ya, kalau dibilang banyak sih enggak ya, pengalaman saya sharing sedikit pengalaman. Jadi terkait apa namanya, gimana sih caranya gitu kan biar orang itu trust ke kita gitu kan, kemudian di mesin pencarian keluar nama kita gitu kan. Kalau umpamanya simpelnya gitu, jadi kita itu ada 3 poin yang perlu diperhatikan: personal branding, product branding, dan kolaborasi. Kolaborasi ini jadi gini, personal branding itu pribadi kita yang harus baik, ya kan. Kemudian product branding, kita jualan apa, ya kan. Jadi produk apa yang kita jual, ya, kita mewakili itu ya. Nah kemudian itu. Yang kolaborasinya, jadi ketika orang nyari contoh gitu, contoh gini, saya tuh siapa sih gitu kan, JJ gitu kan, JJ jualan apa, properti, itu kan berarti ada 2 kan, ada JJ-nya, ada properti atau rumah. Itu JJ itu personal brandingnya, kemudian rumah atau properti itu kan product branding. Nah yang ketiga adalah kolaborasi. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika orang kolaborasi itu gini, ketika orang nyari rumah keluar JJ. Nah ketika orang nyari JJ itu siapa? Oh dia penjual rumah. Nah itu yang disebut kolaborasi. Ibaratnya gini ya, ada 2 sahabat. Ketika saya yang ini nggak ada, ini tanyain yang itu kemana, kayak gitu. Jadi saling berkaitan lah. Yes, betul. 2 hal ini ya. Nah itu kadang-kadang kalau umpamanya ini yang suka mencar nih. Nah jadi simpelnya gini, kita itu ya kalau umpamanya kita pergi itu kan pakai baju, ya baju itu harus nempel, ya kan. Terus kalau umpamanya mungkin kalau apa ya, artis-artis terkenal itu dia khas dengan bajunya. Oh ini bajunya si ini nih, bajunya si ini kan. Menggambarkan dia udah ketahuan. Ya kalau si ini pergi pasti pakai baju ini gitu kan. Nah itu udah personal branding, product branding juga, dan udah kolaborasi. Nah itu sih sebetulnya kalau dibilang ilmu lanjutan ya, itu ilmu lanjutan mungkin kalau umpamanya di digital marketing itu level 2 ya gitu. Jadi kalau umpamanya yang pertama itu tadi kita harus personal branding dulu gitu kan. Terus kita ya benar-benar mengerti lah gitu kan, mengerti dunia digitalnya gitu loh. Seperti itu. Yang susah sebenarnya personal branding yang teman-teman di sini kayaknya jualan properti cuman jadi sampingan, tidak bisa difokuskan. Jadi kadang jual rumah tiba-tiba posting yang lain, posting yang lain dan lain-lain. Jadi si Palu gada lah. Nah betul. Apa lu mau gua ada? Ya betul. Itu sih kendalanya kebanyakan ya. Jadi gini Pak Reno, kalau mau dibilang ya, saya ada kurang lebih sekitar kalau jual untuk produk ya, itu jualan kurang lebih sekitar 8 produk. Nah saya kasih tipsnya nih ya kan. Saya itu jualan 8 produk, tapi saya tetap mengutamakan personal branding, product branding, dan kolaborasi. Seperti itu. Karena mungkin 8 produk itu segmennya beda-beda kali ya. Betul. Dan hati-hati. Jadi kalau umpamanya bahasa kita kan mungkin freelance ya gitu kan. Kalau freelance itu bagus sebetulnya, tapi kalau bisa memang produknya yang berbeda. Karena itu nanti akan ngerusak citra sendiri. Sebetulnya. Ada kan ya kalau umpamanya di properti itu kan bahasa-bahasa begini ya, dia ikut agent ini terus ikut agent ini juga gitu kan. Itu bahasa agensinya dua kaki ya gitu. Double agent. Nah, double agent gitu. Itu sebetulnya di dunia digital itu sebenarnya tidak boleh juga. Offline boleh nggak sih gitu? Nggak boleh. Nah, offline aja nggak boleh. Di online pun sama. Gitu ya? Karena itu nanti akan merusak citra dia sebagai ini. Betul. Contoh saya gini. JJ jualan apa gitu, jualan rumah, ikut agensi mana gitu kan. Oh saya San Prama, contoh gitu kan. Kemudian ketika nyari rumah ya kan, keluar JJ, oh ini kantornya San Prama gitu kan. Kemudian saya ada jual juga tuh jasa akikah kambing gitu kan. Nah kambing ini saya
personal branding juga gitu. Jadi selain jualan rumah, saya jualan kambing, ya kan? Tapi kan di San Prama kan nggak jualan kambing kan? Enggak. Nah, saya ngambil dari perusahaan lain, modelnya seperti itu. Iya. Jadi yang tadi dibilang, sekali saya jawab ya, kalau umpamanya mau palu gada tidak masalah. Jadi jawabannya adalah yang pertama beda segmen, yang kedua tetap lakukan personal branding. Nah itu, terus kalau saya perhatikan juga, itu teman-teman itu kalau suruh personal branding itu kayak takut, malu-malu, nggak tahu, nggak tahu takut, nggak tahu malu, nggak tahu takut atau malu gitu kan. Dan itu yang sangat sebetulnya harus diperhatikan dan harus diedukasi seperti itu. Kalau memang kita jualan, nggak usah malu-malu, jualan aja seperti itu. Kalau punya Kak Reno mau, saya sebetulnya pernah boncos juga ya. Jadi saya ngikutin beberapa project gitu, ternyata salah hitung projectnya gitu kan. Luar biasa itu, duit nggak balik. Terus saya juga ada ancaman kayak model gini, lu mau tetap nagih, gua laporin, atau lu nggak nagih, aman gitu kan. Karena memang kesalahan prosedur yang kita jalankan gitu kan. Akhirnya ya udah deh, kita pilih aman aja, kita nggak nagih. Akhirnya duit nggak balik. Mau nggak mau kan utang gede gitu kan. Itu yang tadinya kita punya, istilahnya punya uang gitu, jadi nggak punya kan. Karena kita punya skill digital marketing, saya nggak berhenti di situ. Tahu jualan apa? Saya jualan keripik. Nah, pokoknya saya harus jualan. Karena pesan guru saya satu, kamu harus jualan. Kenapa? Karena besok kamu butuh makan. Benar. Begitu. Nah itulah makanya sekarang kita diuntungkan banget sama digital marketing. Betul. Dan merugilah mereka yang tidak tahu. Nah itu, apalagi kalau yang begini, jualan online gitu, itu jangan salah. Omsetnya itu bisa ratusan juta Pak Reno. Gak perlu sewa toko, gak perlu sewa karyawan yang terlalu banyak, ya kan? Dan bisa kerjaan sendiri. Iya, dan kita juga bisa memanfaatkan persaingan ISP. Mereka gitu. Nah, mereka itu sekarang udah jor-joran. Dulu saya waktu tahun 2007 itu pakai paket data itu 500 mega. Saya pokoknya harus punya internet mobile gitu kan. 500 mega itu 350.000. Dulu ya? Dulu. Itu tahun 2007-2008 itu, dan langganan itu minimal 6 bulan. Nah, kebayang 350 dikali 6. Ya kan udah 2 juta lebih kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Sekarang mohon maaf ya, kartu saya ya, itu kan pasca bayar. Itu menurut saya 15 giga udah cukup lah sebulan. Itu kan karena buat mobile. Kalau di rumah kan memang ada wifi gitu kan. Itu buat mobile cukup banget. Provider nawarin, Pak mau upgrade enggak? 40 giga gitu kan. Saya harus bayar berapa? Enggak Pak, Bapak nggak harus bayar gitu. Bapak upgrade saja gitu kan. Bayaran flat. Atau kalau Bapak pakai kode ini, itu bayaran malah turun. Nah itu sebetulnya kita bisa memanfaatkan ya kan promo-promo dari provider kalau kita sudah melek digital. Ya, ini dia nih. Gitu Pak Reno. Memang benar-benar penting banget, apalagi properti ini kan bukan suatu produk yang bisa repeat order. Iya, dan enaknya gini, kalau umpamanya dibilang enakan mana sih gitu kan jualannya gitu kan. Jadi gini, kalau di digital marketing Pak Reno perlu dipahami bahwa jualan apapun effortnya sama. Oh iya, kalau digital. Nah, beda kalau umpamanya offline. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi kalau umpamanya ada pertanyaan, mendingan mana sih gitu kan? Kalau umpamanya belajar itu mendingan yang gede sekalian. Untuk online. Untuk online ya. Kalau dulu sih saya ya mohon maaf, saya mau belajar mentoring aja itu harus keluar puluhan juta gitu kan. Hanya untuk belajar produk mana sih yang harus saya pelajari gitu kan. Produk mana sih yang harus saya jual gitu kan. Itu harus isinya sekali training itu mentoringnya itu keluar berapa juta gitu ya kan. Kalau sekarang media banyak
tutorial banyak gitu kan. Tinggal belajar. Nah, tinggal belajar. Kalau saya nih sarankan kalau bagi teman-teman yang belajar digital marketing mungkin khususnya yang agent ya. Khususnya agent itu cari produk yang memang income-nya gede. Kalau memang baru belajar ya gitu. Komisinya gede ya. Nah, komisinya gede betul. Karena effortnya sama aja. Iya. Itu yang saya alamin ya. Iya. Seperti itu. Sekarang pun kalau mau kerjanya cuma posting-posting doang kan, sama aja kan, mau jualan keripik, mau jualan rumah sama. Betul. Saya ada yang tadi yang saya bilang 8 produk ya. Saya ada jasa akikah, ada properti, kemudian ada sekarang dia promo di sini. Nah, jasa akikah boleh ya. Kira boleh di sini ya. Ya, ada internet juga, ada website gitu kan. Kemudian skincare saya ada. Skincare. Pokoknya kurang lebih sekitar ada 8 produk gitu kan. Kalau mau diikutin itu ada 15 sampai 20. Hanya saja memang saya membatasi gitu kan. Udah 8 aja deh gitu. Itu kalau dibilang tekniknya gimana? Tekniknya sama aja. Posting gitu kan. Posting. Udah selesai. Gitu. Tinggal tunggu respon. Iya. Terus kalau umpamanya belum ada respon, iklanin aja. Iya. Kan udah gitu doang. Tuh posting juga gratis. Satu manfaatin sosial media. Jadi gini, bagi teman-teman yang mau belajar posting ya gitu kan, kalau mau belajar digital marketing, itu manfaatkan saja sosial media. Sekarang kan banyak ya sosial media. Banyak. Ini aja, ini sebenarnya jadi masalah juga. Boro-boro posting sosial media nggak keurus. itu masalah besar ya. Tadi kembali lagi ya, habit, kebiasaan. Karena memang ya itu harus disentil terus. Hey, orang-orang kita ya seperti itu. Bangun. Betul. Sekarang ini kita digital nggak tahu, bentar lagi udah ada metaverse. Lebih kacau lagi. Orang bisa-bisa jualan rumah nggak perlu kesini, cuma pasang ini udah survei di situ bisa kan? Itu dia betul. Bisa jadi kayak gitu. Kalau kita nggak ngerti, udah kita ketinggalan banget. Ya. Pernah mungkin waktu dulu ya, kembali lagi saya ke pengalaman. Itu kita implementasi namanya yang 360 derajat tau ya. Jadi yang image 360 derajat itu kita implementasi dari negara tetangga di sana gitu kan, di luar. Kita itu belanja itu udah online seperti itu. Kita nggak perlu datang ke tokonya, kita tinggal scroll. Itu 360 derajat. Jadi kalau maunya ini kita mau ngambil yang ini, tinggal sebutin aja nomornya. Dan itu nanti langsung masuk ke cek keranjang. Iya, jadi gini, kalau umpamanya marketplace sekarang gitu kan, kita kan masuk ke marketplace-nya. Fotonya itu gambarnya sesuai yang difoto. Nah, kalau di negara tetangga itu nggak begitu, Pak Reno. Jadi kita masuk ke tokonya dia, bukan ke isinya kalau bahasanya kan lapak ya. Lapak itu kan produknya yang ditampilkan. Kalau di sana masuk ke toko, tapi secara virtual. Kemudian toko itu jualan apa di situ semua. Yes, itu tahun 2010 apa 2011 saya udah ngalamin itu. Wow, itu sebetulnya. Nah, udah kayak gitu ya. Itu udah pokoknya masuk, tinggal tunjuk aja, dan sebelahnya ada chat room. Jadi kita tinggal chatting aja. Dia mau belanja apa? Betul. Kalau umpamanya keluar kan harus jago bahasa Inggris, nggak perlu, karena di situ ada aplikasi yang mentranslate. Jadi kita saya butuh 100 pieces dong, produk ini, warna ini, kodenya ini gitu kan. Dari sana nanti balas lagi bahasa Indonesia lagi. Seperti itu. Dulu 10 tahun yang lalu gitu kan. Ternyata di Indonesia implementasinya baru-baru ini. Yang 360 ya kan, 360 itu. Tapi itu sama halnya dengan properti itu, ketika orang mau showing survei, bisa jadi nanti tinggal pakai virtual reality itu kan. Tengok sana tengok sini udah nggak perlu keluar rumah. Betul. Tinggal siapa nih yang bisa malah agent udah nggak kepake. Nah itu dia, makanya yang saya pribadi khawatirkan gitu. Ini ke depan nanti di tempat kita jadi banyak orang nganggur gitu, karena terlalu canggihnya, jadi hanya orang-orang pinter saja atau yang bisa berduit saja yang bisa mengakses itu kan. Nah itu saya khawatir, itu yang dikhawatirkan ya gitu. Makanya
ke teman-teman gitu kan, siapapun yang mau belajar digital marketing, yuk kamu mau belajar apa, kamu udah punya produk belum, yuk jualan gitu kan. Bukannya saya iniin Pak Reno, isinya personal branding ya. Kalau personal branding mah udah pasti karena kan kita jualan gitu. Tapi kalau untuk training, siapa yang mau, ya udah kamu mau belajar apa gitu kan. Seperti itu. Karena ya pesan guru saya lagi nih gitu, kamu boleh nyari duit gitu kan, tapi ingat kamu harus punya amalan. Karena apa? Kenapa harus punya amalan nih gitu? Ya kamu selama hidup di dunia itu kan, hidup di dunia itu nggak selamanya, akan kembali, ya kan? Nah, jadi khawatirnya kamu punya kesalahan apa lah, entah itu nyakitin orang atau apa gitu. Takutnya kesalahan kamu itu menjerumuskan kamu ke neraka, ya kan? Makanya kamu bantu dengan kebaikan. Amalan-amalan itu kebaikan walaupun kecil gitu. Contohnya apa? Saya menguasai digital marketing. Tanya aja, ibu jualannya masih offline gitu kan, mau nggak saya ajarin online? Udah begitu aja, satu amalan, satu kebaikan. Masalah kan? Dia praktekin atau enggak atau gimana, ini itu urusan belakang. Yang penting kita udah ajarin dulu ya. Iya. Nah itu sih pengen ya teman-teman, ya mungkin yang nyimak nih video ini gitu kan, yuk bantu gitu kan, teman-teman yang memang belum mengerti di digital marketing gitu terkait income itu sebagai bonus aja. Nah orang yang expert di dunia marketing, di digital marketing itu dia akan paham, pasti ngambilnya yang fee-nya gede gitu kan, yang komisinya gede. Karena ya tadi kembali lagi, apapun yang dikerjakan, apapun yang dijual itu effortnya sama aja Pak Reno. Benar. Mau jualan properti sama jualan pensil. Yang penting gitu. Ilmunya tahu aja, ilmu postingnya, ilmu digital tahu. Kalau udah paham, mau jual apa aja bebas. Betul. Mau jual rumah juga kalau mau pilih-pilih juga silakan, yang komisinya gede kan banyak tuh sekarang. Kalau pernah nawarin komisi gede, bonusnya yang banyak. Tinggal jualan aja itu. Ilmunya udah dapat digital marketing. Betul. Jadi kalau umpamanya sekarang, soalnya kalau nggak ada ilmunya mau jual apa juga susah kan. Iya. Jadi kalau mau dibilang tadi, kembali lagi, seberapa penting? Penting banget. Penting banget. Jadi ya untuk Sanprama ya kan, ini teman-teman yang bekelin dah digital marketing itu wajib banget. Kalau umpamanya biasanya kan gini, setiap Jumat kita sebar brosur. Kalau sebar brosur silahkan, tapi itu sebar brosur konven. Nah di sisi lain kita juga ada yang disebut sebar brosur juga, tapi secara online, yaitu apa? Iklan. Iya. Seperti itu. Iklannya gimana? Iklannya jangan anggot-anggotan gitu. Hari ini iklan, besok enggak, besoknya enggak lagi gitu kan. Dari masalah sisi iklan kan kita juga ada banyak nih marketplace, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Menurut Om Jaja yang paling efektif sebenarnya yang mana itu? Oke, gini. Kalau dibilang efektif, jadi di digital marketing itu memang ada dua ya, ada yang gratisnya, ada yang berbayarnya gitu. Untuk marketplace-nya? Marketplace ya. Jadi gini, sekali lagi nih guru saya mengajarkan ya. Jadi kita itu harus di dunia itu harus memahami 4 bahasa, ya kan? 4 bahasa. 1 bahasa manusia, karena kita sebagai manusia nih harus memahami biar kita bisa ngobrol. Kedua, bahasa Al-Qur'an, itu untuk muslim. Kalau non muslim mungkin bahasa Alkitab ya gitu. Karena apa? Itulah tuntunan hidup. Betul. Yang ketiga adalah bahasa Inggris. Ya kan, bahasa Inggris ini bahasa internasional, bahasa dunianya gitu kan. Yang keempat adalah bahasa mesin. Dan bahasa mesin ini yang sekarang menguasai dunia, jagat raya peronlinean siapa? Mesinnya apa? Nah, internet. Internet kan. Nah, kita harus menguasai itu. Internet pun gini, ketika kita tanya nih gitu kan, kenal internet sejak kapan? Ya kan? Kenal browser ini sejak kapan? Gitu kan? Oh, sejak saya sekolah. Nah, Pak Reno sejak kapan nih kira-kira? Saya kayak kenal sejak SMA ya gitu. Apa-apa tugasnya udah internet gitu. Oh, belum. Baru kenal aja. Tapi dia benar-benar diaplikasikan pas sudah kuliah. Oke, itu kurang lebih berapa tahun Pak Reno?
2005 2006. 2005 2006 ya, kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu lah ya, Iya, gitu ya. hampir 20 tahun. 20 tahun lumayan loh Pak Reno gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya, itu internet kenal Pak Reno enggak? Kan begitu. Iya. Nah, jadi kita harus memahami. Nah, jadi di online pun itu ada personal brandingnya. Jadi ketika kita membutuhkan akses internet, anggaplah satu search engine gitu kan, membutuhkan dia gitu. Dia pun harus memahami kita itu siapa, gitu kan. Nah, kembali lagi tadi ke bagus yang berbayar atau yang gratis. Itu tergantung Pak Reno. Kalau kita sudah menguasai gitu kan, sudah menguasai nih bahasanya mesin gitu, ya kita ngapain bayar? Iya. Intinya begitu, ya kan? Iya, benar. Karena apa? Kita itu sebenarnya ngebayar marketplace yang berbayar karena di dalam marketplace yang berbayar itu ada yang mengerti bahasa mesin. Begitu Pak Reno. Paham ya? Paham. Jadi kalau umpamanya ya sekali-kali 1-2 marketplace boleh nggak yang berbayar? Boleh. Untuk apa? Kalau kita lagi malas iklan, udah ngiklan di situ aja. Tapi kalau umpamanya kita lagi rajin gitu kan, memahami si browser, internet gitu kan, si search engine gitu, kita ngapain bayar? Mungkin kalau personal branding yang udah bagus, dia nggak perlu bayar lagi. Memang betul. Ya kan, kalau misalnya dia ibaratnya dia bagus nih personal brandingnya, tinggal ngomong aja di sosial medianya. Itu produk baru harga segini, laris, selesai. Ya kan, ngapain iklan? Semua orang udah kenal dia. Dia expert di bidang itu dan dia juga ada jualannya bagus dan lain-lain. Tinggal itu aja jadi referensi. Betul. Jadi bahasanya kan seperti itu. Kalau umpamanya di sosmed si biru itu kan ada tuh pengikut follower gitu kan, followersnya berapa. Kalau dia nggak interest ke kita, biasanya kan unfollow. Bener nggak? Kan seperti itu. Tapi kalau maunya suka gitu kan, pasti dia akan following terus kan, seperti itu. Itu gampang jualannya karena apa, personal brandingnya udah bagus. Nah, artinya dia emang melekat ke kita karena personal branding kita itu. Yes. Kalau saya gitu kan, walaupun saya di pengamat digital marketing ya, saya tidak di sosmednya, tapi saya di platform yang lain, begitu. Karena memang uji coba saya gitu itu untuk jualan, gitu. Kalau umpamanya ditanya personal branding bagusnya di mana gitu, kalau personal branding bagusnya itu paling cepat itu di sosmed. Gitu. Apa aja itu mau, ya betul. Semua itu dipakai ya. Yes. Itu bagi teman-teman yang baru belajar gitu, itu kuasai aja sosmed. Sosmed sekarang banyak, ada si biru, ada si ungu, ada si hitam. Pokoknya banyak deh, gitu kan. Dan itu pun mereka sudah menyiapkan namanya marketplace. Itu paling gampang, gitu. Zamannya saya kalau maunya udah ada begini, besok mungkin ada marketplace tapi khusus jualan rumah di live. bisa jadi kan. Sekarang ini kan cuma yang ramai live produk kecantikan dan lain, pakaian. Bisa besok rumah. Yes. Itu kalau mau ngelihat wilayah-wilayah barat ya, Indonesia ya, barat Jabodetabek, barat dikit gitu. Itu mereka sudah pakai virtual ya. Itu udah pakai 360 derajat. Pakai itu. Jadi ketika kita mau survei itu udah survei online aja. Tinggal scan barcode bisa kelihatan semuanya. Betul, modelnya seperti itu. Luar biasa, makin canggih ya. Iya, pokoknya nih teman-teman kalau maunya belum melek teknologi ya gitu, itu sangat disayang. Kesulitan pasti untuk ngejar karena makin lama makin ketinggalan kan. Iya. Ketinggalan. Betul. Oke Om Jaja, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan buat agen-agen properti Sanprama khususnya agar bisa bertahan sebagai agen, tidak gampang putus asa karena terkait dengan iklan. Karena kan kita sekarang ini harus income-nya emang harus dari iklan, bukan dari offline lagi. Oke. Silakan. Baik. Buat teman-teman ya, saya kasih sedikit saran. Ya tadi yang dibahas sedikit ya mengenai berapa produk sih yang saya pasarkan, itu yang tadi dibilang 8 ya. Silakan disebutin sekalian promo.
Ya tadi ya saya ada websitenya, ada internetnya, ada jasanya gitu kan. Kemudian skincare ada. Tapi memang income yang paling gede itu saya dari properti. Ya. Karena walaupun jual satu juga udah wow. Iya gitu. Kenapa yang tujuhnya tetap dijalankan ya? Karena memang itu aktivitas saya gitu kan. Jadi saya pun walaupun income-nya berapa itu ya saya syukuri gitu. Jadi sekalian saya mempelajari pola bisnisnya. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua buat teman-teman agent Sun Prama ya gitu. Tetap semangat ya dan harus mengikuti teknologi. Kalau umpamanya malu gitu kan, kalau umpamanya malu saya masih gaptek nih, tanya aja di rootnya ya, tanya aja ownernya langsung gitu kan, pasti dikasih training, ada training kan, apalagi ada training, ini luar biasa. Nah kemudian untuk teman-teman yang ngerasa gak punya nyali atau belum berani atau masih ragu dengan marketplace yang berbayar, pakai yang gratis dulu. Itu yang gratis aja sekarang itu ya respon ada gitu kan. Yang gratisan. Betul. Ya kalau saya bongkar sedikit ya. Saya itu pakai sekitar 75 media. Itu gratisan semua. Gitu kan. Itu 75 media. Silakan diotak-atik teman-teman gitu kan. Nah, yang paling gampang otak-atik itu adalah sosmed. Itu sosial media itu paling gampang. Kalau yang lain tuh karena ada yang harus siapin hosting sendiri, siapin domain sendiri gitu kan. Kalau sosmed itu modalnya cuma email dan nomor handphone. Betul. Nah itu. Jadi kalau maunya ini diblokir gimana? Beli lagi aja nomornya. Iya. Bikin lagi emailnya kan gratis, gitu kan. Nah, buat teman-teman yang masih belajar atau belum menguasai digital marketing ya kan, jangan putus asa, belajar aja terus, jangan mengenal kata terlambat ya. Jadi tetap belajar nanti kalau sudah belajar tetap posting hasilnya apa? Closing gitu. Ini banyak posting ya. Nah harus banyak posting. Jadi kalau umpamanya sehari itu berapa? Sehari ya saya kasih tahu itu minimal 5 posting. Itu 5 posting dalam satu waktu. Nah, sehari berapa kali posting? Saya kasih tahu. Itu 5 waktu lagi. Ya kan, seperti waktunya sholat. Jadi, berapa totalnya sehari itu? 25 berat nggak? Enggak. Kalau sudah terbiasa, 5 postingan itu nggak nyampe 10 menit. Yeah. Udah itu aja. Jadi, jangan terlalu memikirkan gitu, nanti begini. Posting aja. Gitu kan, dan tebar benih yang banyak menebar, nanti mungkin responnya juga akan betul. Lakukanlah tadi ya personal branding, product branding dan kolaborasi, itu aja gitu kan. 3 itu aja ya. Itu aja, jangan terlalu ribet harus ngikutin training ini training itu gitu kan, dan pada akhirnya nggak ngiklan. Alasannya nggak ngikut training, belum ikut training. Terus kenapa belum ikut training? Karena belum punya duit gitu kan. Sekarang mah nggak perlu ikut training, silahkan lakukan mengiklan di media-media gratisan. Gitu ya pesan dari saya. Demikian Pak Reno. Oke, terima kasih Om Didi atas waktunya, atas sharing-sharingnya ya di digital marketing. Siap. Semoga ilmu yang di-share bisa bermanfaat buat teman-teman yang udah khususnya agent properti ya di Sun Prama, dan bisa lebih semangat lagi buat posting-postingnya ya. Oh siap. Oke, terima kasih banyak. Oke, ya, terima sampai kasih. Jumpa lagi ya. Oke, terima kasih Pak Reno. Oke, jangan lupa subscribe channel ini untuk lihat untuk cari tahu informasi properti lainnya atau tips-tips properti di Sun Prama. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.